Berikut adalah 10 peran akademisi dalam program kebersihan kota. Pertama, menyediakan sumber daya pengetahuan. Akademisi dapat menyediakan sumber daya pengetahuan dan informasi tentang masalah kebersihan kota seperti pengelolaan sampah, polusi udara, dan pencemaran air. Kedua, mengadakan penelitian. Akademisi dapat melakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program kebersihan kota dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan keberhasilannya. Ketiga, mengembangkan teknologi. Akademisi dapat mengembangkan teknologi yang dapat membantu dalam pengelolaan limbah dan pengurangan polusi. Keempat, mendorong inovasi. Akademisi dapat mendorong inovasi dengan mengidentifikasi ide-ide baru dan memberikan dukungan untuk mengembangkan solusi inovatif dalam program kebersihan kota. Kelima, memberikan pelatihan dan pendidikan. Akademisi dapat memberikan pelatihan dan pendidikan tentang pengelolaan limbah, pengurangan polusi, dan praktik kebersihan kepada masyarakat dan pihak terkait. Keenam, berpartisipasi dalam kebijakan publik. Akademisi dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik tentang kebersihan kota untuk memastikan kebijakan yang disusun didasarkan pada bukti dan pengetahuan yang akurat. Ketujuh, menyediakan konsultasi. Akademisi dapat menyediakan konsultasi tentang masalah kebersihan kota dan membantu pemerintah kota atau organisasi swasta dalam mengembangkan strategi pengelolaan limbah yang efektif. Kedelapan, mengembangkan jaringan. Akademisi dapat mengembangkan jaringan dengan organisasi terkait dan pihak swasta untuk mempromosikan praktik kebersihan kota dan meningkatkan kolaborasi antar sektor. Kesembilan, mengajarkan etika lingkungan. Akademisi dapat mengajarkan etika lingkungan kepada siswa dan masyarakat, mempromosikan kesadaran akan kebersihan kota dan tanggung jawab individu terhadap lingkungan. Kesepuluh, menjadi agen perubahan. Akademisi dapat menjadi agen perubahan dengan memimpin dan menginspirasi tindakan positif di masyarakat, memobilisasi masyarakat untuk melakukan gerakan bersih-bersih lingkungan, dan memotivasi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam program kebersihan kota. Berikut adalah 10 peran swasta dalam program kebersihan kota. Pertama, pengelolaan limbah. Swasta dapat membantu pemerintah kota dalam pengelolaan limbah dengan menyediakan fasilitas pembuangan sampah dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Kedua, pengurangan polusi. Swasta dapat membantu dalam pengurangan polusi dengan memperkenalkan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan dalam operasional bisnis mereka. Ketiga, penyediaan sumber daya. Swasta dapat menyediakan sumber daya seperti peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk mendukung program kebersihan kota. Keempat, penyediaan dukungan keuangan. Swasta dapat memberikan dukungan keuangan untuk mendukung program kebersihan kota dan memfasilitasi program partisipatif seperti gerakan bersih-bersih lingkungan. Kelima, pengembangan inovasi. Swasta dapat mengembangkan inovasi teknologi dan solusi bisnis yang dapat membantu mengatasi masalah kebersihan kota dan pengurangan polusi. Keenam, promosi kesadaran lingkungan. Swasta dapat mempromosikan kesadaran lingkungan dan praktik kebersihan kota kepada pelanggan dan masyarakat melalui kampanye dan promosi. Ketujuh, kolaborasi antar sektor. Swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah kota dan organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan program kebersihan kota yang efektif dan terpadu. Kedelapan, menjadi contoh yang baik. Swasta dapat menjadi contoh yang baik dengan menerapkan praktik kebersihan kota dan pengurangan polusi dalam operasional bisnis mereka. Kesembilan, penyediaan lapangan kerja. Swasta dapat menyediakan lapangan kerja di bidang pengelolaan limbah dan pengurangan polusi, sehingga dapat membantu mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di kota. Kesepuluh, menjadi agen perubahan. Swasta dapat menjadi agen perubahan dengan memimpin dan menginspirasi tindakan positif di masyarakat, memobilisasi masyarakat untuk melakukan gerakan bersih-bersih lingkungan, dan memotivasi pihak lain untuk berpartisipasi dalam program kebersihan kota. Berikut adalah 10 peran Dinas Kebersihan dalam program kebersihan kota. Pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan kebersihan kota. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan kebersihan kota yang efektif dan terpadu. Kedua, pengelolaan sampah. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk mengelola dan membuang sampah dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Ketiga, pembersihan jalan dan fasilitas umum. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk membersihkan jalan, taman, trotoar, dan fasilitas umum lainnya di kota.
Keempat, pengawasan kebersihan lingkungan. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebersihan lingkungan. Kelima, promosi kesadaran lingkungan. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk mempromosikan kesadaran lingkungan dan praktik kebersihan kota kepada masyarakat melalui kampanye dan promosi. Keenam, peningkatan partisipasi masyarakat. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kebersihan kota dengan melibatkan mereka dalam gerakan bersih-bersih lingkungan. Ketujuh, pengembangan program kebersihan kota. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk mengembangkan program kebersihan kota yang efektif dan terpadu untuk mengatasi masalah kebersihan dan pengurangan polusi. Kedelapan, pengelolaan limbah medis. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk mengelola dan membuang limbah medis dengan cara yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan. Kesembilan, penyediaan informasi dan data. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan data terkait kebersihan kota kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Kesepuluh, kolaborasi antar sektor. Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk berkolaborasi dengan sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengembangkan program kebersihan kota yang efektif dan terpadu.